Selamat pagi teman-teman. Video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sebelumnya. Pertama adalah tentang kenapa Michael Saylor ini udah beli 10.000 Bitcoin dan harganya belum meroket ya sampai 1 juta USD. Oke, sebelum kita bahas ke jawabannya, kamu perlu tahu dulu. Desember 2024 itu Michael Saylor itu membeli 15.000 Bitcoin. Dia gelontorin dana itu sebesar 1,5 billion USD. Dananya nampaknya kan signifikan banget. Tapi, kamu harus tahu dulu, Bitcoin sekarang market cap-nya itu kurang lebih 2 triliun USD. Jadi untuk bisa menggerakkan harga atau membuat harga itu meroket, itu membutuhkan dana yang jauh lebih besar. Dan kamu harus tahu juga, untuk mencapai 1 juta USD, harga Bitcoin-nya ya, itu artinya market cap Bitcoin itu perlu menjadi 20 triliun USD. Itulah jawabannya. Kenapa sekarang tuh, walaupun institusi udah banyak yang masuk, tapi harganya itu masih belum mencapai 1 juta USD. Karena ya, masih belum cukup banyak institusi yang mengadopsi lagi. Jadi kita perlu tunggu aja secara jangka panjang, nanti negara semakin banyak adopsi, dana-dana institusi semakin banyak masuk ke dalam, harganya otomatis sesuai waktu akan naik lagi. Dan lagi pula, Bitcoin ini pun mempunyai satu scarcity, yaitu adalah supply-nya terbatas. Saya mau jawab lagi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara memilih exchange crypto yang aman di Indo? Kalau saya sekarang sendiri ini, saya pakainya tuh Peluang dan juga Indodax. Kalau Indodax itu sebenarnya liquidity-nya itu lebih besar. Termasuk yang paling besar lah kalau di Indonesia ya. Dari skala operasionalnya, lalu trading volume, beserta itu cyber security-nya juga. Walaupun sebelumnya pernah ada kena kendala ya. Tapi aku rasa udah ada perbaikan. Lalu kenapa saya pakai Peluang juga? Karena sebelumnya saya ada taruh saham-saham Amerika, dan juga biar gak ribet, saya pakai sedikit mungkin platform-platform untuk exchange-nya ya, untuk investasi ini. Ya terserah kamu sih, kan ada banyak pilihan, bisa di Thrift, ada Pintu juga. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisa gak DCA diterapkan di crypto? Maksudnya dollar cost averaging ya. Sebelum kamu mau dollar cost averaging suatu instrumen, kamu perlu tahu dulu. Kita sekarang mau dollar cost averaging, itu mengasumsi bahwa aset tersebut akan naik terus harganya. Jadi sepanjang masa akan naik terus. Menurutku, saat ini ya, yang tepat kalau di dunia kripto ini, kalau mau terapkan DCA itu cocoknya di Bitcoin. Nah, kalau bagian kamu yang Bitcoin believer untuk jangka panjang store of value, disarankan untuk dollar cost averaging. Tapi untuk altcoin lainnya, mungkin seperti Ethereum, Solana, apalagi meme coin ya, Doge gitu, itu kamu harus setting satu harga price action-nya, ada target price lah. Misalnya kamu nih taruh di harga sekian, kamu harus tahu dulu, mencapai harga titik tertentu, kamu harus take profit. Gitu. Seperti Ethereum sebelumnya, itu pernah dari all time high jatuh ke sekitar $1.600, saya udah masuk duluan. Jadi saya gunakan lump sum, saya sekali beli, dan kemudian saya tidak ada average up lagi. Mungkin sekitar harganya itu kalau udah bounce back ke all time high sebelumnya, saya mungkin ada take profit juga. Selanjutnya adalah, apakah aman kalau menyimpan kripto di wallet exchange? Seperti saya sekarang ya, dananya kan masih gak besar nih. Bagusnya tetap, biar gak ribet, tetap simpan di exchange saja. Tapi kalau dananya udah lumayan besar, kamu perlu simpan di cold wallet. Tidak ada resiko cyber security-nya. Tapi ada satu masalah, kalau kamu simpan sendiri, kamu harus pastikan secara individu, tidak lupa nih taruh cold wallet-nya di mana. Karena kalau di Bitcoin, sekarang ada sekitar 30% ya. Itu self-custodian Bitcoin yang hilang sekarang 30% di jaringan, itu dikarenakan secara individual, cold wallet mereka, orang-orangnya itu melupakan seperti seed phrase-nya ataupun hilang cold wallet-nya itu. Jadi mereka tidak bisa retrieve lagi. Nah, itu bahaya juga ini.
Jadi ada plus minus ya, simpan di exchange, dan juga kalau kamu self-custody sendiri. Selanjutnya tentang apa saja nih langkah untuk financial freedom ya. Financial freedom. Menurutku kalau financial freedom ya, kamu perlu tahu dulu kamu biaya hidup per bulan berapa. Nah, contoh nih, menurutku ya, kalau saya per bulan tuh biaya hidupnya 10 juta. Kalau penghasilan dari investment income aku ataupun passive income per bulan bisa menutupi kehidupan per bulan aku setidaknya 5 kali, menurutku itu udah termasuk financial freedom. Selanjutnya adalah cara atur uang untuk gaji pas-pasan. Saya asumsi UMR ya. Cara atur uang untuk gaji pas-pasan, sebenarnya sulit sih. Kamu kalau mau dibilang untuk menghemat lagi, udah tidak bisa. Masa kamu mau menyiksa diri sendiri? Yang bisa kamu lakuin adalah meningkatkan penghasilan. Karena kalau kamu mau penekanan biaya hidup, itu ada batasnya. Tapi kalau kamu pergi pelajari skill untuk mencari side hustle atau side income, itu masih memungkinkan. Satu juga nih, saya sebelumnya juga pernah bekerja di beberapa perusahaan. Jadi itu saya pertama kali kerja itu mungkin gajinya masih rendah. Dan saya pergi cari tempat kerja lain nih, ternyata ada mempunyai tawaran yang lebih gede. Saya pasti langsung pindah. Nah, kamu cari tempat kerja yang ada kemungkinan naik jabatan. Gitu. Dan kamu, ya itulah, kamu mulai berkompetisi dengan rekan kamu ataupun di perusahaan, menunjukkan ke atasan kamu bahwa kamu punya kemampuan, mempunyai tanggung jawabnya, sehingga bisa naik posisi ke lebih atas. Otomatis gaji kamu kan lebih tinggi juga. Begitu. Lalu kalau kamu punya uang yang sekarang ekstra lebih, setelah kamu kurangin biaya hidup kamu, gunakan apa? Untuk melakukan investasi. Investasi ini pun kamu harus lihat dulu kondisi kamu. Kalau kamu lebih ngerti tentang saham, ya masuk ke saham. Kalau kamu lebih ngerti tentang kripto, silakan masuk ke kripto. Yang aku sarankan adalah kalau kamu di kripto ya, Bitcoin itu cocok untuk diinvestasi. Tapi kalau altcoin lainnya lebih ke trading ya. Dan nggak semua saham, kamu ingat juga di Indonesia, itu cocok untuk jangka panjang. Mayoritas untuk saham Indonesia itu cocoknya untuk lebih ke trading. Gitu. Apakah penting punya lebih dari satu sumber penghasilan? Penghasilan ya. Ya pasti penting aja. Tapi kamu harus tahu dulu. Sebelum kamu mencari lebih banyak diversified income, seperti kamu lihat orang-orang YouTuber lainnya bilang harus cari sumber penghasilan lebih. Kebanyakan orang yang kaya, pertama itu adalah mereka menspesialisasi di bidang karir mereka sendiri, mereka udah mengumpulkan banyak uang nih. Nah, kemudian mereka menggunakan uang yang mereka dapatkan secara besar, mereka diinvestasikan lagi ke lain, seperti ke obligasi untuk mendapatkan passive income, ke saham dapat dividen, bahkan crypto untuk staking. Sehingga mereka tuh nampaknya mempunyai banyak sumber penghasilan. Tapi awal bagusnya kamu fokus ke satu bidang karir aja, mendapatkan uang sebanyak mungkin. Kemudian kamu sebarkanlah uang-uang itu. Itu menurutku. Apa kesalahan keuangan yang sering dilakukan usia 20-an? Kesalahan keuangan. Pertama adalah tidak investasi. Karena kalau kita sekarang masih muda, kita harus gunakan namanya advantage kita, yaitu adalah compounding interest. Semakin kita mengakumulasi uang dan kita investasikan, seiring waktu dia akan jauh lebih besar. Selanjutnya adalah apakah kredit kendaraan termasuk utang produktif? Tergantung. Kalau kamu gunakan kendaraan itu untuk seperti ngojek, ataupun kamu jadiin Grab mobilnya, atau pergi disewakan, itu masih bisa dimasuk utang produktif. Tapi kalau kamu untuk pemakaian pribadi, tidak digunakan untuk menghasilkan income lagi, yaitu utang konsumtif. Dan jangan ambil utang konsumtif ini.